Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmatnya, di sini saya bisa menyampaikan materi. Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya sampai akhir zaman kelak. Sebelum ke materi, marilah perkenalkan diri saya. Nama saya Adin Ardianti dari kelas Ekonomi Syariah 1D. Di sini saya akan menyampaikan materi sistem fiskal dan moneter Islami. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan dan pemerintahan dalam mengatur penerimaan pendapatan dan berbagai macam sektor, baik pajak atau pengeluaran pemerintah atau sumber daya sebagai tujuan menciptakan rakyat dan kestabilan ekonomi serta mensejahterakan rakyat. Jadi di dalam fiskal itu agar terciptanya kesejahteraan rakyat dan ekonomi stabil. Karena dengan ekonomi stabil maka semua rakyatnya akan sejahtera. Prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Islami adalah tentang kebijakan fiskal juga bisa untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasari oleh distribusi kekayaan bertimbang yang menempatkan nilai-nilai material dan spiritual yang sama. Di sini, nilai material bisa berupa seperti barang dan uang. Dan kalau materi spiritual bisa kepercayaan. Instrumen fiskal Islami yang pertama adalah melakukan bisnis. Pemerintah bisa mendirikan badan usaha milik negara atau yang biasa kita kenal sebagai BUMN singkatannya. Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan ini diharapkan memberi keuntungan yang bisa digunakan nantinya sebagai pendapatan negara, yaitu agar kembali lagi ekonomi tetap stabil dan menjaga kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua adalah pajak. Digunakan dalam berbagai bentuk: pajak bumi, pajak penjualan, dan pajak pembangunan. Pajak bumi adalah berupa milik pribadi atau kelompok kecuali pembangunan dan pertambangan, dan lain-lainnya. Pajak penjualan adalah pajak yang dilakukan antara jual beli. Dan pajak pembangunan adalah pajak-pajak apabila pemerintah membangun sesuatu seperti bangunan. Yang ketiga adalah meminjam uang. Negara bisa meminjam uang kepada masyarakat ataupun masyarakat bisa meminjam uang kepada negara, asalkan dibayar pada waktu yang tepat. Mungkin di awal ada perjanjian berapa lama kita akan membayar uang tersebut, disertai dengan informasi yang harus jelas. Inflasi perspektif ekonomi Islam. Seperti contohnya pengangguran. Pengangguran adalah masalah yang sangat krisis dihadapi oleh setiap negara, karena apabila banyak sekali pengangguran dan tidak bekerja, maka laju ekonomi tidak akan berputar. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengacu pada kontrol bank sentral terhadap jumlah uang beredar dan peredaran uang, tujuannya mengembangkan serta mensejahterakan rakyatnya sendiri. Pemerintah memiliki peran penting dalam fiskal ini, yaitu untuk mensejahterakan rakyat dan untuk agar ekonomi tetap berkembang dan lajunya jelas. Peran pemerintah sangat dibutuhkan karena apabila pemerintah memakai sistem fiskal ini, perkembangan ekonomi di Indonesia akan stabil. Tetapi juga sistem fiskal ini bisa berubah-ubah dari setiap tahun ke tahunnya. Oh iya, di sini Islam memiliki prinsip-prinsip kebijakan Islam yang menjadi landasan aktivitas perekonomian, yaitu antara lain yang pertama, kekuasaan yang paling tinggi adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi, sepintar-pintarnya manusia ataupun setinggi-tingginya pendidikan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan paling tinggi dan di atas manusia itu sendiri. Yang kedua adalah manusia pemimpin tapi bukan segalanya atau pemiliknya. Jadi manusia bisa memimpin di bumi, tetapi tetap saja yang membuat bumi itu dan segala macam isinya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Jadi manusia hanya pemimpinnya saja, namun pemiliknya tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua yang dimiliki manusia milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dimiliki manusia segalanya. Maksudnya manusia hanya memiliki titipan, tetapi kembali lagi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk ataupun ditimbun, karena apabila kekayaan ditumpuk ataupun ditimbun, maka laju perekonomian tidak akan berjalan. Apabila laju perekonomian tidak berjalan, maka ekonomi sendiri tidak akan stabil dan mengganggu kestabilan ekonomi. Di situ maka rakyat tidak akan sejahtera karena ekonomi tidak diputar dan di situ-situ saja. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Karena apabila kekayaan tidak diputar, maka akan merugikan sebagian orang. Semisal, kalau ekonomi diputar, maka akan menguntungkan semua orang. Yang keenam adalah kita tidak boleh mengeksploitasi ekonomi apapun bentuknya dan apapun tujuannya, karena itu tidak baik. Yang ketujuh adalah pembangunan berada kepada ahli warisnya, maksudnya kita harus mengasih ke haknya atau ke ahli warisnya. Yang ke-8, kewajiban sama, yaitu kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh membedakan dia dari agama mana, ras mana, ataupun latar belakang yang mana. Karena manusia mempunyai hak yang sama terhadap manusia yang lainnya. Fungsi uang sebagai standar harga atau alat tukar, yaitu uang sebagai alat tukar mata uang. Karena apabila kita ingin membeli sesuatu, maka kita membayarnya dengan uang. Di situ uang adalah sebagai alat tukar apabila kita ingin membeli sesuatu kepada seseorang yang lainnya. Dan uang juga sebagai harga. Maksudnya uang itu ada harganya. Misalkan kita membeli sesuatu, itu harganya berapa. Nah, di situ uang itu sebagai harga. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi antara lain, yang pertama meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, melemahnya nilai tukar rupiah sehingga harga cenderung naik dan saat untuk turun apabila tukar rupiah menguat. Yang ketiga, kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan seperti kenaikan BBM, kenaikan listrik, upah minimum, dan gaji pegawai. Yang keempat adalah tingginya ekspektasi inflasi masyarakat. Ada kecenderungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap konsumsi sehingga memicu kenaikan harga. Kesimpulan dari materi ini adalah kebijakan fiskal sangat diperlukan di suatu negara guna menstabilkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting untuk kebijakan ini. Namun, kebijakan ini juga bisa berubah dari setiap tahun ke tahunnya, atau bisa dikatakan tidak tetap. Kebijakan ini juga ada di Romawi kuno, Yunani, Mesir, dan India, yang berpendapat bahwa berisi kebijakan telah dipraktekkan Mesir oleh orang Romawi dan Romawiwa yang menguatkan pajak. Sistem ekonomi Islam juga sudah diatur dari zaman Rasulullah SAW sendiri. Bahkan Rasulullah kepala reguler pertama yang memperkenalkan konsep yang baru dalam hal bidang keuangan pada abad ke-7.
silam. Pada stabilisasi ekonomi sendiri, bagaimana suatu negara bisa menciptakan ekonomi yang stabil. Pada negara berkembang, kebijakan fiskal ini sebagai pembentukan pola laju ekonomi itu sendiri. Dikarenakan pada negara yang maju jumlah tabungannya banyak, sedangkan pada negara berkembang jumlah tabungannya yang sangat sedikit. Mungkin hanya segini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.